Saya harus katakan ini sebagai sebuah hal yang nyata, Bapak Ibu. Kita tidak usah tipu-tipu dan munafik di dalam gereja kita kalau kita masih punya pikiran-pikiran jahat kepada orang lain, apabila kita memiliki keperbedaan di antara kita. Kalau gereja masih berpikir model ini, terlalu kasar untuk saya katakan jangan jadi orang Kristen. Tapi juga tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ketika kehidupan gereja tidak memancarkan perubahan dalam kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, saya mau bilang Paskah itu bukan hanya soal kemenangan. Kalau kita merayakan Paskah Kristus itu bukan hanya soal Yesus yang bangkit dan Yesus yang tidak ada di dalam kubur ketika perempuan-perempuan itu datang menjenguk kuburnya. Bukan soal itu. Tapi Paskah adalah sebuah momentum transformasi yang Allah buat melalui anaknya Kristus. Apa transformasinya? Pertama, lewat Paskah, Yesus mengubah tradisi patriarki yang ada di dalam kehidupan orang Yahudi. Tidak ada satupun catatan Injil sinopsis yang mengatakan laki-laki yang pergi dulu ke kubur itu pada pagi-pagi hari. Tidak ada. Cari. Tapi perempuan. Dan cerita ini dibangun dalam kehidupan masyarakat yang mengedepankan laki-laki jauh lebih tinggi dari perempuan. Tapi Paskah merubah itu. Kebangkitan Yesus mau mengatakan kepada saudara dan saya, terlebih kepada orang Yahudi, bahwa kaum perempuanlah yang jauh lebih peduli dan jauh lebih mengasihi Yesus yang ada dalam kuburnya. Dan itu mengubah paradigma, pikiran-pikiran, bahkan budaya dan tradisi Yahudi. Yang kedua, Paskah atau kebangkitan Kristus mengubah jati diri Bapak, Ibu dan saya yang harusnya ada di dalam salib dan kubur yang kosong dan gelap bau itu. Tapi kemudian kita tidak perlu masuk di situ karena batu yang sangat besar itu sudah digulingkan dan dibuka oleh Allah. Maka kehidupan umat percaya menjadi kehidupan yang diubah oleh Tuhan lewat peristiwa ini. Lalu kalau gereja merayakan Paskah dengan sangat hebat tapi tidak berubah dalam kehadiran dan penata layanannya, apa artinya itu? Adakah di gereja ini yang sudah berpikir bahwa kita punya karunia untuk kepentingan bersama atau kepentingan-kepentingan yang lain? Karena itu, biarlah sebagai seorang Kristiani kita mau belajar untuk menjadi Kristiani yang sungguh. Jangan jadi Kristiani kaleng-kaleng. Jangan jadi Kristiani yang hanya mencari popularitas dalam gereja Tuhan. Ini bukan panggung, Bapak Ibu. Jangan bawa panggung di dalam gereja. Saudara tidak akan dapat apa-apa di situ. Tapi marilah membawa tanggung jawab sebagai seorang anak Tuhan yang benar-benar mau mengkonekkan antara pengakuan dengan sikap dan perilaku hidup kita. Mari selaraskan pengakuan bahwa Yesus Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami itu di dalam sikap hidup kita.